Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak pernah mendengar nama Qarun? Seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya, atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Qarun, atau wah, itu harta karun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar di masyarakat. Sayangnya, ketenaran nama Qarun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas, apa yang menyebabkan dirinya sombong? Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah ruah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Dan ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, nama lengkap sosok kaya raya itu Qarun bin Yashhar bin Kahis bin Lawi bin Yakub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra Kahis. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Kahis. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Khaisamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 biakal ataupun sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil, betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Qarun. Namun di balik kekayaannya, Qarun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun pada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan Qarun keluar dengan baju mewah, diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan berkuda. Tak heran, iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan, sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Quran surah Al-Qasas. Namun, tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri ataupun farihin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farihin di sini juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkap oleh Ibnu Abbas. Disebutkan ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pimpinan kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Qarun pun ditenggelamkan ke dalam bumi, demikian seperti yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk memerintahkan bumi apapun yang diinginkannya.
Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, barulah Karun merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata kepada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Karun mulai bergetar. Karun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bahagian lututnya. Rumahnya ikut turut sedalam lutut. Karun mulai merajuk, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Karun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bahagian pusar. Demikian pula rumahnya. Karun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Dan rumah Karun kembali berguncang. Sementara Karun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bahagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Karun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus memerintah bumi menelannya, hingga akhirnya Karun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal kami kemuliaanku. Andaikan dia Karun berdoa kepadaku, niscaya akan aku rahmati." Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat Karun akan ditenggelamkan sampai bumi lapisan yang ketujuh. Sementara itu Juraij menyebutkan setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun walaupun sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Namun di manakah lokasi ditenggelamkannya Karun tersebut? Mengapa banyak orang yang menganggap bila mereka menemukan harta Karun ataupun harta terpendam selalu mengatakan dengan sebutan harta Karun? Benarkah ia harta Karun? Menurut beberapa riwayat, lokasi tempat ditenggelamkannya Karun beserta rumahnya ke dalam bumi itu terjadi di daerah Al-Fayyum, sekitar 90 km atau 2 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Kairo, ibu kota Mesir. Menurut penduduk setempat, nama danau itu adalah Bahirah Karun ataupun Laut Karun. Di sekitar Al-Fayyum ini, yang tersisa hanya berupa puing-puing istana Karun. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar danau sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Menurut Dr. Rushdi Al-Badrawi dalam bukunya Qasasul Anbiya wat Tarikh, yaitu kisah para nabi dan sejarahnya, Bahirah Karun ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh ahli geologi dari Eropa Barat. Penelitian difokuskan untuk membuktikan apakah di lokasi tersebut pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa hingga menenggelamkan Karun beserta rumahnya seperti diungkapkan dalam Al-Quran. Hasilnya, setelah melalui pengkajian yang komprehensif, tulis Rushdi Al-Badrawi, para peneliti dari Eropa itu berkesimpulan bahwa di zaman dahulu kala, benar di lokasi itu pernah terjadi bencana berupa gempa bumi yang sangat besar, terutama di bahagian sebelah selatan Danau Karun. Ini membuktikan bahwa kisah Karun pernah terjadi di sekitar danau tersebut, tulis Rushdi. Dan menurut penduduk Mesir, di Al-Fayyum ini dulunya Karun tinggal. Dan kini Danau Karun tampak tenang, meski di baliknya menyimpan sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia, yakni kesombongan dapat membinasakan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Karun. Rushdi menjelaskan danau ini sudah ada sejak dahulu sebelum Karun ada. Danau tersebut dulunya merupakan sebuah danau kecil yang disebut dengan Mungkazafah ataupun Mungkafazah Allahun. Tentu saja masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam di lokasi ini mengenai ditenggelamkannya Karun. Sebab bila di situ benar tempat Karun ditenggelamkan bersama hartanya, tentunya akan ditemukan sejumlah harta kekayaan Karun yang banyak itu. Mengenai pendapat yang menisbatkan setiap harta terpendam yang ditemukan dinamakan dengan harta Karun hanyalah sebuah perumpamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan demikianlah sedikit tentang Karun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.